Bentrokan sengit di jalur Gaza kembali terjadi antara kelompok Hamas dengan pasukan Israel. Dari bentrokan tersebut, Hamas berhasil membuat sejumlah tank milik Israel meledak menjadi bola api. Hamas juga berhasil melenyapkan sebanyak 16 tentara Israel dalam sekejap. Bentrokan sengit antara kelompok Hamas dan pasukan Israel itu diketahui dalam sebuah video yang dirilis militan Hamas. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, kelompok Hamas tampak keluar dari sebuah terowongan bawah tanah. Kemudian kelompok Hamas menembakkan granat berpeluncur roket atau RPG ke arah tank tempur Israel. Dalam sekejap, tank tempur militer Israel itu pun langsung menjadi bola api. Sebagai informasi, bentrokan itu terjadi ketika seorang pejabat senior Hamas menyerukan permusuhan Israel. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti lokasi dan tanggal pertempuran itu terjadi. Di sisi lain, dalam bentrokan sebelumnya, sebanyak 16 tentara juga dinyatakan tewas saat bertempur melawan Israel. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan para pejabatnya untuk mendukung Palestina di tengah konflik dengan Israel. Kim Jong-un bahkan disebut telah memberikan perintah untuk mengirimkan lusinan senjata ke Hamas Palestina. Hal itu diungkapkan oleh agen mata-mata Korea Selatan. Beberapa waktu lalu, Hamas memang kedapatan telah menggunakan senjata ampuh buatan Korea Utara. Bahkan Kim Jong-un juga diklaim telah memberikan bantuan pesawat tempur ke Hamas untuk melawan Israel. Pemberian bantuan senjata ke Hamas itu terlihat dalam sebuah foto dan video yang beredar, di mana senjata dari Korea Utara itu tampak digunakan Hamas untuk menyerang Israel pada 7 Oktober silam. Menurut para pejabat Korea Selatan dan 2 ahli pertahanan senjata Korea Utara, Hamas kemungkinan besar menggunakan granat berpeluncur roket F-7 Korea Utara. Senjata tersebut biasanya ditembakkan dari bahu untuk melawan kendaraan lapis baja. Bukti lainnya juga menunjukkan bahwa Hamas menggunakan rudal anti-tank yang diduga dipandu pulsa Korea Utara. Tak setuju dengan aksi pembantaian yang dilakukan IDF terhadap warga Gaza, para pemuda Israel tidak segan melakukan protes. Para pemuda Israel itu dengan tegas menolak ikut wajib militer dari negaranya meski beresiko dipenjara. Wajib militer di Israel sendiri berlangsung selama 32 bulan untuk pria berusia 18 tahun dan juga 24 bulan untuk wanita. Dalam aturan di Israel, siapapun yang menolak aturan tersebut, maka akan menghadapi hukuman penjara hingga 200 hari dan tekanan sosial. Namun aturan tersebut tidak digubris oleh sekelompok minoritas yang terdiri dari pemuda Yahudi. Mereka dengan tegas menolak ikut wajib militer tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes ke Netanyahu dan pembantaian yang dilakukan IDF terhadap warga Gaza. Talmitnik berusia 18 tahun adalah salah satu yang menolak aturan tersebut. Ia yakin bahwa tentara Israel melakukan penindasan terhadap warga sipil di Gaza. Oleh karena itu, pria yang baru lulus SMA tersebut enggan mengikuti wajib militer negaranya. Dalam melawan Israel, kelompok Hamas didukung oleh pasukan Hizbullah Lebanon yang memiliki lebih dari 100.000 pejuang. Pasukan Hizbullah itu juga dikenal memiliki sederet rudal kiamat untuk menyerang pasukan Israel. Rudal milik Hizbullah itu pun disebut lebih canggih dan mematikan dibandingkan milik Hamas. Rudal yang dimiliki pasukan Hizbullah diperkirakan mencapai 150.000 yang mayoritas dipasok oleh Iran. Jumlah tersebut termasuk rudal jarak dekat dan roket jarak menengah yang lebih canggih dan mampu mencapai wilayah manapun di Israel. Dari sejumlah roket jarak dekat, yang terbesar ialah rudal Kayutsa yang bisa menempuh jarak 19 mil. Rudal tersebut juga bisa ditembakkan dari berbagai sistem peluncur roket. Hizbullah juga memiliki rudal Ra'ad, Fajar, dan juga Zilzal yang dibuat oleh Iran. Ketiga rudal tersebut lebih kuat dan akurat serta mampu menempuh jarak yang lebih jauh. Adapun rudal Hizbullah dengan jangkauan terjauh ialah Fateh 110 yang dikabarkan bisa menempuh jarak lebih dari 186 mil. Ada pula rudal Scott yang jangkauannya 2 kali lipat lebih jauh. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas menyergap markas pasukan Zionis di sebelah barat Eras atau utara Gaza. Dari penyergapan tersebut, Brigade Al-Qassam berhasil menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja milik tentara Israel. Selain itu, Brigade Al-Qassam juga mengklaim telah melenyapkan 3 tentara Zionis tersebut dari jarak dekat. Detik-detik penyergapan markas militer Israel itu dirilis Brigade Al-Qassam pada Rabu 1 November 2023 kemarin.
Namun menurut pasukan bersenjata Hamas tersebut, penyergapan itu terjadi pada Minggu 29 Oktober 2023. Dalam video yang dirilis, tampak sejumlah anggota Al-Qassam keluar dari terowongan yang terletak di belakang markas militer Israel. Secara perlahan, sejumlah anggota Al-Qassam pun mendekati pasukan Israel dengan membawa sejumlah senjata. Dengan berlindung di balik semak, mereka pun menyerang dan membombardir pasukan Israel dari jarak dekat. Alhasil 2 tank tempur dan 4 kendaraan Israel pun hancur terbakar. Sementara 3 tentara Israel dinyatakan tewas dalam serangan tersebut. Pada Rabu pagi, kelompok tersebut mengatakan pihaknya menargetkan kendaraan Israel yang telah menyusup ke lingkungan Al-Zaitun di Gaza Timur dan menembakkan rudal anti-tank personil di pasukan Israel di Beit Hanon. Namun hingga saat ini tidak ada komentar apapun dari tentara Israel atas penyerangan Hamas tersebut. يا رب اسمك الأعظم يا رب سدد رمينا يا رب اسمك الأعظم سدد رمي مجاهدينا. Dikala IDF terus melakukan serangan ke Hamas Palestina, 2 menteri Israel justru berselisih. Menteri Pertahanan dan juga Menteri Keuangan Israel memperebutkan nasib uang hasil pajak rakyat Palestina. Keduanya berbeda pendapat mengenai apakah sebagian pendapatan pajak tepi barat harus ditransfer ke otoritas Palestina. Hal itu menekankan atas ketegangan yang melanda pemerintah Israel saat pasukannya melanjutkan perang di jalur Gaza. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menyerukan agar pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh Israel atas nama Palestina di beberapa bagian tepi barat yang berada di bawah kendali langsung Israel harus segera disalurkan. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar dana tersebut segera digunakan Palestina yang berurusan dengan pencegahan teroris. Namun hal itu ditentang langsung oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Bezalel menilai bahwa Gallant melakukan kesalahan serius dengan menuntut pencairan dana tersebut. Smotrich telah mengatakan bahwa ia akan menentang pembayaran dana tersebut. Sebab menurutnya warga Palestina di tepi barat mendukung serangan Hamas yang mematikan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober silam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali mendapatkan kritikan pedas dari mantan Kepala Intelijen Militer Majen Amos Malka. Malka menilai Netanyahu tidak fokus kepada perang. Bahkan menurutnya, Netanyahu berencana melepaskan diri dari tanggung jawab atas perang tersebut. Hal itu diungkapkan Malka pada Kamis 2 November 2023 hari ini. Malka menilai perang yang diluncurkan ke Hamas di Gaza itu cenderung cacat. Menurutnya, Netanyahu mengabaikan perang yang dilakukan para militernya tersebut. Bahkan menurutnya, Netanyahu tidak terlibat dalam penyelamatan berbahaya prajurit Ori Megides yang ditawan oleh Hamas. Oleh karena itu, Malka menilai Netanyahu tidak fokus kepada perang, namun hanya fokus pada kelangsungan hidupnya. Pasalnya, jika Netanyahu fokus pada perang Israel-Hamas, maka Netanyahu akan memutuskan penyelidikan seperti yang dilakukan para pemimpin IDF dan juga Badan Keamanan Israel. Israel mengaku kesulitan menyerang kelompok Hamas di terowongan bawah tanah Gaza. Bahkan hingga saat ini pasukan Israel masih kesulitan menemukan lokasi terowongan tersebut. Namun di tengah kesulitan itu, kini kelompok Hamas justru membongkar cara masuk ke terowongan tersebut. Cara masuk ke terowongan bawah tanah Hamas itu diunggah dalam sebuah video. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut, kelompok Hamas tampak mengajak seorang jurnalis. Untuk masuk ke terowongan itu harus memakai alat luncur yang dikaitkan dengan 1 tali. Namun alat yang mirip dengan wahana flying fox itu diluncurkan secara vertikal sedalam 60 meter. Diketahui video tersebut dirilis dengan tujuan untuk membantah tuduhan Israel bahwa kelompok Hamas memanfaatkan rumah sakit Shifa sebagai markas. Sebagai informasi, terowongan Hamas itu memiliki panjang ratusan kilometer yang menyulitkan musuh. Selain itu, senjata canggih musuh juga tidak akan bisa digunakan ketika berada di dalam terowongan tersebut. Dalam meluncurkan serangan darat di Gaza, pasukan Israel justru tampak melemah. Bahkan pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel yang diterjunkan ke medan perang kini justru tewas di tangan Hamas.
Melihat pasukan Israel yang kian melemah, Inggris akhirnya mengerahkan pasukan elit SAS. Amerika Serikat mengaku mengerahkan pasukan dalam serangan darat Israel Hamas dengan tujuan untuk membebaskan para sandera. Namun beberapa waktu lalu kelompok Hamas mengklaim bahwa pasukannya telah menyergap dan membunuh pasukan Amerika Serikat dan Israel di timur Beit Hanon di Gaza. Hamas menyiapkan jebakan dengan membiarkan tentara Amerika Serikat dan Israel memasuki sebuah gedung dalam jumlah besar. Namun dalam sekejap gedung tersebut kemudian diledakkan. Melihat situasi di medan perang yang semakin keos, Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan Israel pun meminta bantuan kepada Inggris. Atas permintaan tersebut, kini pasukan-pasukan khusus Inggris tersebut disiagakan di Siprus untuk menghadapi perkembangan di Gaza dan wilayah yang lebih luas. Baru 2 hari melancarkan serangan darat di Gaza, Letkol Salman Habaka, seorang komandan tertinggi militer Israel tewas di tangan Hamas. Tentara Israel paling senior itu tewas ketika memimpin unit lapis bajanya sembari melindungi tentara Brigade Golgani. Salman Habaka tewas pada Rabu 1 November 2023, namun baru diumumkan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Kamis 2 November 2023. Ia tewas meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 2 tahun. Diketahui Letkol Salman Habaka menjadi prajurit ke-18 yang tewas di Gaza dalam 2 hari pertempuran sengit. Ia merupakan tentara Israel paling senior yang terbunuh sejak serangan darat meningkat pada hari Selasa. Selain Salman Habaka, serangan darat di jalur Gaza juga mengakibatkan 3 tentara lainnya terluka parah, termasuk seorang tentara tambahan dari Batalion Karakal juga dilaporkan terluka. Dalam pesan terakhirnya yang beredar secara luas di media sosial, Habaka pun sempat memberikan ancaman pada para pejuang di jalur Gaza. Meski mendukung Israel dalam konflik Israel-Hamas, namun Presiden Amerika Serikat Joe Biden menduga bahwa Netanyahu tidak akan bertahan lama. Bahkan ia menyebut Netanyahu hanya akan bertahan beberapa bulan lagi untuk menikmati jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel. Hal itu diungkapkan Biden beberapa waktu lalu. Biden mengatakan kepada Netanyahu secara pribadi bahwa dia harus memikirkan pelajaran yang bisa dibagikan kepada penggantinya. Pejabat senior Amerika Serikat yang masih menjabat saat ini juga mengatakan bahwa pertanyaan tentang kerentanan Netanyahu sebagai seorang pemimpin selalu ada di latar belakang. Mereka percaya masa jabatan Perdana Menteri yang terpanjang dalam sejarah Israel itu kemungkinan akan berakhir setelah putaran awal pertempuran di Gaza selesai. Menurutnya, tanggung jawab Netanyahu akan berhenti di meja menteri. Diketahui Biden telah membahas kelangsungan masa depan politik Netanyahu dengan para pembantunya dalam pertempuran Gedung Putih baru-baru ini, termasuk setelah perjalanannya ke Israel di mana dia memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Perdana Menteri Israel itu. Para pejabat yakin Netanyahu masih memiliki sisa beberapa bulan sebagai Perdana Menteri atau sampai berakhirnya fase awal operasi militer Israel di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.